Dari mana sih Bu? Adi dari sekolah metodis. Apa kabar Bu Rana? Ya Bu, alhamdulillah Katanya jarang nggak ketemu ya, katanya mau hari ini mau cerita nih, cerita apa? Bu, inilah Bu, masalahnya tetap seperti yang lama. Kami itu kesulitan dari untuk menjalin kerjasama sama orang tua itu untuk pembelajaran. Karena orang tua ini masih saja, walaupun kita sudah sering menyampaikan lewat ketemu langsung bahwasanya kita pembelajarannya kalau untuk di PAUD itu enggak calistungnya, tidak, kita hanya mengenalkan apa yang namanya praliterasi dan numerasi ya kan Bu. Cuman dalam pemikiran orang tua tuh anaknya selesai dari sekolah kita tuh harus bisa membaca. Oh gitu. Iya. Jadi menurut Bu Rana, bagaimana rupanya situasi yang di sini, terus inginnya seperti apa Bu? Kalau kita kan Bu, pembelajarannya apalagi kita sekolah penggerak memang betul-betul maunya itu menjalankan seperti tuntutan kurikulum merdeka, memang anak aktif, berkembang sesuai dengan kodratnya itu masa bermain. Jadi kita jangan sampai merampas hak anak untuk bermain, begitu kan Bu. Sudah itu kita juga kepengen ikut mensukseskan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan itu ya kan Bu. Nah, selama ini perjalanan sekolah ini di TK Siti Hadijah ini, situasi dan kondisinya ini seperti apa tadi? Katanya tadi ada yang orang tua tuntutan calistun, sampai sejauh mana? Kan begini, kami kan pada awal tahun itu sering selalu itu kegiatan rutin menyampaikan dulu nama kegiatannya sosialisasi pembelajaran, artinya orang tua itu kita perkenalkan dengan kurikulum kita, ngapain aja anaknya di sekolah, belajar apa saja. Nah ketika sudah saya sampaikan, kan tentu tidak ada kita menyampaikan anak-anak nanti diajari membaca, diajari menulis, dan diajari begitu, kan nggak ada Bu. Di dalam kurikulum kita itu hanya ada pengenalan. Kalau toh anaknya mampu, kita terus mendorong anak itu mampu. Tapi kalau kita terapkan memang wajib gitu harus bisa calistun, untuk enggak Ibu. Jadi dia menuntut saya tuh Bu, program Ibu sudah bagus yang lain-lainnya, tapi saya kepengennya calistunnya itu betul-betul diterapkan dan anak kami selesai dari TK itu bisa calistun, karena di SD ini Bu menuntut bacaannya itu sudah bisa, harus dibaca sendiri gitu kan. Nah itu tuntutan orang tua yang supaya bisa calistun, anaknya lebih pintar, lebih bisa mengenal numerasi dan literasi yang lebih maksimal untuk ke SD gitu ya. Jadi itulah mungkin memang permasalahannya Bu Ratna dan teman-teman guru mungkin yang dihadapi. Kemudian yang ingin Ibu harapkan sebenarnya pembelajarannya itu maunya yang seperti apa? Ya, kalau kami itu kan kepengennya itu pembelajarannya memang sudah sesuai dengan apa yang kami programkan, intrakurikulernya, ekstrakurikuler maupun kokurikuler ataupun P5-nya itu kan ya Bu, yang sudah kami susun itu bisa kami jalankan dengan bantu support dari orang tua. Terus di dalam pembelajaran intrakurikuler itu kan ada juga kami mengenalkan itu untuk praliterasinya Bu. Misalnya setiap kita pembelajaran apa itu selalu dihurufkan, huruf-huruf itu kita kenalkan. Tapi ya sepertinya dituntut orang tua ini kita itu memang serius seperti di SD kita belajar membaca itu Bu, diajari khusus waktunya ada pelajaran calistun. Nah itu yang kami
mungkin secara langsung nggak bisa Bu, kayaknya nggak etis ya Bu ya bilang gitu. Jadi kayaknya pelan-pelan memang mau apa, harus ada solusinya, ketemu orang tua sama apa tuh sama wali murid ini Bu. Nah, pengennya untuk mencari solusi ya. Iya, Bu. Jadi kira-kira aksi yang mau dilakukan strateginya seperti apa Bu? Yang terpikirkan saya ya kan Bu ya. Tapi ini kita sharing juga ya Bu ya, mana tahu juga. Yang terpikirkan saya kayaknya kami tuh segera membuat apa tuh ya, pertemuan kayaknya seperti apa tuh kelas orang tua, parenting kelas orang tua. Biasanya kami untuk parenting kelas orang tua itu selalu pola asuh. Tapi sekali ini kami coba untuk apa tuh pola pembelajaran, apa ya yang tepat kita sebut namanya ya, Apa yang lebih cepat pembelajaran untuk PAUD. Jadi orang itu tua tuh tahu kalau kita dampaknya bagaimana kalau kita terlalu memaksakan anak gitu. Nah, rencana yang ingin Ibu lakukan ini dalam ukuran Apa keberhasilan. ya yang tepat kita sebut namanya ya, Apa yang lebih cepat pembelajaran untuk PAUD. Jadi orang itu tua tuh tahu kalau kita dampaknya bagaimana kalau kita terlalu memaksakan anak gitu. Nah, rencana yang ingin Ibu lakukan ini dalam ukuran keberhasilannya diharapkan seperti apa? Kalau saya sih kepengennya gini Bu, setelah ada ketemu nih ya di kelas parenting, tapi mungkin untuk meyakinkan orang tua mungkin saya akan panggil apa tuh Bu, panggil tenaga ahlinya ya, psikolog ya, mungkin psikolog ya Bu ya. Kalaupun nggak psikolog mungkin yang memang apa tuh pemerhati ataupun yang memang pakar-pakarnya PAUD ya Bu. Nah, kalau sudah ketemu mungkin bisa disampaikan apa dampaknya anak kalau nggak bisa, kalau dipaksakan, dan bagaimana yang sebenarnya anak PAUD itu belajar. Karena kan aspek yang kalau tamat tuntutan kurikulum kan anak itu 6 aspek itu yang menjadi perhatian kita, kebahasaannya, apa tuh kognitifnya. Tapi kognitif kan Bu, bukan kognitif harus bisa membaca dan ini kan Bu ya. Itu udah bagus sih sebenarnya. Bu, agama dan budi pekerti ya Bu. Nah itu yang mau kita sampaikan ke orang tua. Ya, jadi hal-hal yang apa ya, kognitif, kemudian budi pekerti itu memang harus disampaikan. Karena untuk kegiatan ini kira-kira kapan akan dilaksanakan? Kalau biasanya kan Bu, kalau orang tua ini kalau kita khusus buat acara parenting, undang orang tua, tingkat kehadirannya kecil Bu, karena mereka menganggap nggak begitu penting kan. Nah jadi menurut saya ada baiknya ketika ada pertemuan, misalnya mau penerimaan laporan perkembangan anak, lapor dan Bu, nah pada saat itu sekaligus dilaksanakan acara parenting. Oh, seperti itu. Kemudian untuk kegiatan parenting yang ingin dilaksanakan bulan ini, kira-kira siapa saja yang akan dilibatkan untuk membantu kegiatan ini berjalan? Mungkin pasti mungkin guru, orang tua, pengawas, dengan ini Bu, tenaga ahlinya tadi. Iya, tenaga ahlinya. Tenaga ahlinya siapa yang kira-kira diundang di bagian mana? Kalau misalnya saya kepikiran kalau Bu Ila, gimana sih Bu Ila? Sebagai psikolog. Iya, psikolog ya Bu ya, Bu Ila ya. Nah, karena saya lihat kalau lihat itunya kan Bu, lihat di sosial media kayak sepertinya ibu itu enak gitu Bu, kalau ngasih apa namanya tuh, ngasih arahan ya Bu ya, ngasih materi gitu. Oh, jadi nanti memberikan Bu Ila untuk sebagai pembicara gitu ya. Iya. Nah, kemudian setelah itu apa yang tindak lanjut yang berikutnya mau dilakukan? Mungkin kalau sudah ketemu Ibu orang tua sama apa kan dengan Bu, ada dapat materi lah, bagaimana pola pembelajaran anak di PAUD itu tentu sudah tersampaikan dengan orang tua.
mungkin kami fokus sudah bisa menjalankan apa yang sudah kami masukkan dalam kurikulum, apa yang sudah kami susun di kurikulum. Nah setelah itu mungkin akan follow up lagi Bu, ketemu sama orang tua siswa, ketemu. Baiklah, berarti kita tunggulah ya Bu untuk kegiatan apa namanya untuk parenting. Dan di akhir pertemuan kita hari ini, bisakah itu Bunda simpulkan untuk apa yang akan dilakukan selanjutnya? Ya. Berarti saya akan mempersiapkan untuk melaksanakan kegiatan parenting. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin undangan untuk orang tua. Juga mungkin segera saya akan kontak dari Bu Ila. Mungkin itu. Nanti kalau sudah pertemuan nanti mungkin kami bisa mengatur waktu untuk follow up kembali dengan orang tua. Oh ya, udah terima kasih Bu Ratna, mudah-mudahan saya tunggu. Kayak mana Bu? Ya itu cocok kan Bu? Iya. Saya tunggu kabar baiknya nanti ketika ada pertemuan, dan nanti kita bisa lebih diskusi lagi apa hasilnya, dan mungkin nanti setelah ada pertemuan dengan orang tua kita akan bisa melihat proses pembelajaran dari orang tuanya nanti bisa kegiatan parenting itu lebih bisa gitu ya. Bisa lebih paham ya kan Bu. Harapan saya sih seperti itu. Terima kasih Bu Ratna. Iya Bu, saya terima kasih Bu. Semoga nanti bisa terlaksana. Saya tunggu kabar baiknya Iya. 2 minggu yang akan datang ya. Iya.